Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di hadapan Anda dalam Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, sosok Peggy Setiawan barangkali sudah sangat familiar di mata publik. Hampir seminggu belakangan wajah Peggy namanya muncul mewarnai seluruh media. Dan kita tahu hal ini terjadi setelah Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan karena dinilai penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Dan meski telah mematuhi juga putusan pengadilan ini, pihak Polda Jabar mengatakan akan terus menangani atau terus mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy alias Peron. Tapi pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah Peggy kembali jadi tersangka dan bagaimana ujung dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, atau mungkinkah akan muncul tersangka baru atau Peggy yang lainnya yang dimaksud oleh polisi? Kami akan membahas di Dua Sisi malam hari ini selengkapnya. Atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dalam setiap hari selalu terbayang, yakin 100% bahwa saya bebas karena saya merasa tidak bersalah. Namun ini saya merasa gini, saya itu orang kecil melawan orang yang gede besar itu. Jadi ya saya pesimisnya seperti itu. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa dan karena saya kenal sama korban, saya tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu seperti apa orangnya, jadi saya tidak pernah tahu apa-apa. Si Peggy itu konsep bebas itu bukan bebas seperti putusan akhir. Tidak terbukti seperti rumusan dakwaan. Enggak. Tapi bebas itu bebas dari status tersangka. Oleh karena itu dimungkinkan kembali Peggy kalau ada bukti baru tersangka kembali. Baik, untuk membahasnya sudah hadir beberapa orang narasumber bersama saya di studio malam hari ini. Ada Pak Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam Pak Fredrik. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Dan ada Bung Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bung Aristo. Selamat malam. Ya, dan ada Mas Tony dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam Mbak Anggia. Selamat ini saya ucapkan Ya. untuk putusan Hakim. Terima terhadap kasih. Peggy, ya. Terima kasih. Dan di Bu ujung Anggia. sana ada pakar hukum pidana juga, Bung Tengku Nasrullah. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih loh, ini masih pakai infus di tangannya tapi menyempatkan hadir di Dua Sisi. Semoga lekas sembuh ya Bang Nasrullah. Tegaknya hukum yang lebih baik Luar ke depan biasa. di Indonesia. Oke, amin. Dan juga tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa, ada dari Al-Azhar, ada dari Universitas Bakri, dan dari UPN Veteran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil insight ya dari diskusi malam hari ini. Baik, saya akan langsung memulai dengan Pak Fredrik terlebih dahulu, yang berbaju paling cerah malam hari ini ya, biru ya. Pak Fredrik, bagaimana Anda melihat putusan hakim yang menyebutkan bahwa ini Peggy status tersangkanya sudah gugur? Kalau awam mungkin menilai ini Peggy sudah bebas sama sekali nih, tidak akan mungkin lagi terjerat dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi dari segi dari kacamata praktisi hukum, Anda melihat ini sesuai dengan harapan publik atau ada hal lain? Jadi menurut Mic-nya boleh digunakan, Pak? Siap. Sebentar sekalian saya buka supaya saya nggak dua kali cari-cari. Iya. Saya sudah mengucapkan selamat kepada saudara Peggy bahwa di mana dia kan sudah bebas secara pribadi. Tetapi saya juga ingatkan kepada saudara Peggy maupun PH-nya bahwa perkara pokok perkaranya kan belum disinggung. Yang diperiksa itu kan hanya formilnya. Berarti prosedur penangkapan, penahanan, prosesnya dianggap tidak sah dan digugurkan, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Tunggal. Nah, jangan lupa Perma nomor 5
Sorry ya, maaf Pak ya, supaya saya nggak salah, maklum. Nomor 4 tahun 2016, itu sangat jelas. Saya bacakan Pak isinya. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Artinya masih ada kemungkinan Peggy yang sekarang diputuskan tidak jadi tersangka bisa masuk lagi. Kalau polisi punya alat bukti dan polisi mau menyidik lagi. Kan saya bukan penyidik kan, saya juga mewakilin polisi kan gitu Pak. Tapi saya bicara segi hukumnya bahwa sudah ada peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung itu adalah pengganti daripada undang-undang. Kalau begitu pertanyaan begini, bagaimana? Kalau publik menyatakan ini kan baru aspek formilnya, belum masuk ke pokok perkara. Di formilnya saja terdapat hal yang tidak sesuai prosedur, bagaimana mungkin nih? Baik, kalau kita lihat kan salah satu pertimbangannya alat buktinya nggak cukup kuat ini untuk menjerat. Jadi begini. Bagaimana mungkin bisa masuk ke pokok perkara? Begini, menurut saya membaca putusan pra-peradilan lengkap di sini ya, 115 halaman. Saya meneliti satu persatu apa yang diajukan oleh pemohon dan apa yang dijawab oleh termohon dan kesimpulan dan pendapat hukum daripada yang disampaikan pada hakim tunggal. Di sini Mbak, saya menemukan berapa catatan. Mohon izin ya, saya tidak mengoreksi, saya tidak punya wewenang mengoreksi. Putusan pra-peradilan itu inkrah dan mengikat semua pihak. Saya menghormatin, tetapi saya menemukan adalah ketidaksesuaian atau penabrakan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh hakim. Apa itu penabrakan hukumnya? Hakim telah melakukan penyimpangan dari sistem hukum Eropa kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Ingat, kita ini undang-undang adalah sumber utama. Di antara lain menegaskan hukum yang berlaku adalah hukum positif, ius constitutum. Hukum yang berlaku dan mengikat pada saat ini. Namun membaca isi putusan aku, hakim sengaja mengaburkan isi dan penafsiran undang-undang yang sah dan memberikan penafsiran pendapat pribadi. Hakim. Ya hakim. Bukankah hakim punya kewenangan untuk memberikan pandangan sendiri? Nggak bisa Pak, kalau memang hakim itu bisa menilai tetapi tidak bisa lepas dari rangka hukum. Titik dulu sampai di sana. Saya minta tanggapan dari Mas Tony dulu. Mas Tony, ini disebutkan bahwa ini hanya aspek formil. Masih ada, kalau penyidik masih mau mengajukan lagi dengan alat bukti baru, Peggy masih bisa masuk. Yang satu itu. Yang kedua, menabrak hukum, penyimpangan sistem yang dilakukan oleh hakim menurut Bung Fredrik. Jadi ini ada kemungkinan klien Anda masih akan bisa jadi tersangka lagi. Tanggapannya? Ya, terima kasih. Pertama, kami penasihat hukum Peggy Setiawan dan atas nama keluarga besar Peggy Setiawan mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang telah memutus berdasarkan hukum, memimpin sidang dengan arif bijaksana sehingga penetapan tersangkanya itu dibatalkan. Lalu? Kedua, ya, kami tidak khawatir dengan berbagai kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Fredrik. Karena memang masih ada korban. Ada korban dan memang kasus ini belum tuntas. Kepentingan kami membela Peggy Setiawan adalah dasarnya karena Peggy Setiawan itu tidak berada di lokasi pada saat kejadian. Sehingga kami berjuang, kami buktikan itu. Walaupun hanya pada tahap pra-peradilan yang hanya memeriksa formil, ya. Tapi jangan lupa, sebelum putus pra-peradilan, penyidik Polda Jawa Barat itu telah melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah P18, akhirnya P19 dikembalikan berkas itu dengan berbagai petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Cahya, menyampaikan kepada media waktu itu alasan dikembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik diantaranya kurang memenuhi syarat formil dan material. Formil ini kan menyangkut subjek hukum
apakah pelaku tindak pidananya tersangkanya Peggy Setiawan ini jaksa yakin tidak. Nah, ternyata dari formilnya saja, materialnya juga ya, dari formilnya saja jaksa ini ragu bahwa Peggy Setiawan adalah tersangkanya. Padahal menurut penyidik dengan rasa percaya dirinya, segudang alat bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara itu sudah yakin bahwa inilah Peggy alias Peron. Nyatanya dikembalikan. Jadi kemudian kalau penyidik melakukan penyidikan lagi terhadap kasus ini dengan sasaran klien kami Peggy Setiawan, silahkan mau pakai alat bukti yang mana lagi. Toh alat bukti yang sudah ada, sudah diuji. Anda siap menghadapi itu kalau ada siap. Bukti yang baru? Kami senang, malah kami dukung Bapak Kapolda Jawa Barat kalau mau mengusut lagi, kami dukung. Oke. Siapa tahu ya, cuma jangan kayak yang lama. Yang lama ini CCTV tidak dibuka, handphone tidak dibuka. Yang kalau mau menyidik lagi, kalau ada kemauan untuk mengusut tuntas, mulailah dari nol. Lakukanlah penyidikan dengan metode saintifik yang masih ada handphone, kemudian CCTV. Jangan kemudian melanjutkan ya hasil penyidikan yang telah dibatalkan ya penyidikannya itu dihentikan berdasarkan putusan pra peradilan. Nanti kita jeda dulu, kita lanjutkan nanti. Saya ke Bang Nasrul nanti bagaimana Anda melihat bahwa ini ada penyimpangan sistem hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusannya. Tapi kita jeda dulu sejenak Bang Nasrullah, usai jeda dua sisi akan kembali saat lagi. Sebelumnya udah tahu karena dari 2016 itu kan saya dapat telepon waktu saya di Bandung, kerja di Bandung, saya dapat telepon dari rumah dari pihak mama bahwasanya di rumah itu ada penggerebekan. Sebelum itu saya tidak tahu, tidak mengira bahwa penggerebekan itu adalah kasus ini. Saya kira itu hanya penggerebekan biasa motor saya, karena kan motor saya kan ibaratnya gitu kurang lengkap itu surat-suratnya. Pas selang beberapa hari kemudian mama telepon lagi bahwa menjelaskan bahwa tentang adanya kejadian seperti ini. Saya langsung menepisnya karena saya merasa saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya sama sekali tidak terlibat, saya sama sekali tidak mengenal korban, dan saya malah turut berbelasungkawa kepada korban yang sudah meninggal dunia. Saya selalu mendoakan mereka semua untuk supaya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan semoga mereka semua bisa diangkat derajatnya di sana dan semoga bisa ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga terutama buat para pelaku utama dan dalang di balik semua ini, semoga Allah bisa membalas kejahatan mereka, dan semoga semua ini bisa terungkap. Bisa orang-orang yang zalim itu, orang-orang jahat itu semoga bisa dibalas, dihukum secara di dunia dan hukum di akhirat dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di ini. Harapannya semoga pihak kepolisian itu bisa Ya, itu cuplikan wawancara reporter TV One Faris Noval dengan Peggy Setiawan yang menyebutkan Peggy sendiri juga bingung kenapa sampai dia diperiksa. Dia juga ikut menyampaikan belasungkawa ya ke pihak keluarga ketika itu. Nah, saya lanjut ke Bang Nasrullah tadi. Bang Nasrullah tadi Pak Fredrik menyebutkan ini dalam memberikan putusan pertimbangannya Hakim Tunggal Eman Sulaiman adanya penyimpangan sistem hukum Eropa kontinental dalam mengambil keputusan ini. Anda menanggapi ini seperti apa? Ya, terima Boleh kasih. Atau tidak Hakim melakukan? Pertama saya ingin tanya sama Anggi. Saya diundang dalam kapasitas sebagai seorang akademisi. Betul. Dan yang mengerti hukum. Saya tidak mau menyebut pakar, nanti terlalu tinggi label yang diberikan. Betul ya? Betul. Seharusnya seorang ahli akademisi tidak boleh berdiri ada sebelah sini, ada sebelah sana. Saya harus ada di situ di tengah dalam memberikan pendapat. Tidak peduli itu akan merugikan ini atau menguntungkan sana. Saya juga berharap adik saya Aristo mempunyai nilai-nilai kita sebagai seorang akademisi, ya. Yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Kita tidak boleh mencari muka kepada publik atau kepada siapapun. Itu penting bagi saya. Yang kedua, saya semalam tentang Anglo-Saxon segala macam, saya sudah jelaskan. Dan kalau mau dipilahkan Anglo-Saxon Eropa kontinental, hanya dalam konteks bahwa di Anglo-Saxon common law itu dia putusan hakim itu mengikat untuk dilaksanakan oleh hakim-hakim berikutnya. Di Eropa kontinental,
putusan hakim itu hanya sebagai salah satu sumber hukum, boleh digunakan, boleh tidak. Pada prakteknya itu kalaupun mau disimpangi itu dikemukakan argumentasi-argumentasi. Sekarang kalau kita mau tahu sistem hukum di dunia, pelajarilah sistem-sistem hukum di dunia itu. Paling tidak ada 5 sistem hukum yang besar. Anglo-Saxon atau common law, Eropa kontinental, sistem hukum Islam, sistem hukum Hindu, sistem hukum sosialis atau komunis. Itu 5 setidaknya. Ada lagi yang mengatakan sistem hukum Konghucu. Ya. Nah, tapi yang sangat dominan memang Indonesia awalnya dia Eropa kontinental. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekarang tidak ada lagi yang mutlak Eropa kontinental atau mutlak Anglo-Saxon. Produk-produk hukum yang dibuat sekarang sudah mengakomodir era globalisasi kepentingan berbagai negara atau aliasnya disebut hybrid. Nah, termasuk KUHAP yang sedang berlaku sekarang itu bukan KUHAP yang merujuk kepada sistem Eropa kontinental. Pra-peradilan itu ada di dalam Eropa kontinental. Istilah itu sebenarnya oleh dulu waktu RUU KUHAP dibuat, KUHAP dibuat, itu ada dua kelompok kekuatan yang tarik menarik tim perumusnya. Kelompok almarhum Bang Buyung Nasution dan almarhum Yapti Amhin, Haryono Citro Subono dan lain-lain itu menginginkan seperti pre-trial Amerika. Kemudian ada satu lagi kelompok almarhum Prof. Umar Senoaji menginginkan model Belanda, Rechter komisaris atau hakim komisaris. Kemudian di hybrid menjadilah pra-peradilan. Lihat materi muatannya, tidak sama dengan pre-trial, tidak sama dengan Eropa kontinental. Dia sebuah benar-benar hybrid. Bang, materi pacar. Nah, kemudian jadi jangan lagi kita mainkan isu itu karena dalam negara di Indonesia pun hakim berwenang menyimpangi undang-undang yang ada. Berwenang, diberikan kewenangan asalkan ada syarat. Hakim ingin membuat jurisprudensi. Pahami dulu apa makna jurisprudensi itu. Jurisprudensi itu adalah produk atau putusan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara terhadap hal-hal yang belum diatur. Satu, yang kedua belum cukup diatur. Yang ketiga sudah ada diatur, tapi pengaturan yang sudah ada ini dianggap sudah tidak adil lagi, mengurangi rasa keadilan. Nah, saya langsung berikan contoh ke pra-peradilan. Pra-peradilan dulu waktu awal tahun 86, 87 waktu saya di LBH Jakarta dengan Bang Luhut antara lain, Luhut Pangaribuan, Bu Nurbani, Nur Syahbani Kasasungkana, kami tiap hari mengajukan pra-peradilan ke Polda Metro. Tapi materinya saat itu textbook hanya yang ada di KUHAP yaitu sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan serta sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Tidak bisa untuk penggeledahan penyitaan saja ditolak karena tidak diatur di KUHAP. Nah, sekarang kondisinya akhirnya kami membuat penafsiran, lihat ke pasal 95, lihat ke pasal bahwa kalau lihat penjelasannya bisa kita itu kan diterima pelan-pelan, terjadi perubahan oleh hakim. Poinnya sudah ditangkap, artinya hakim boleh memberikan putusan dengan pertimbangan apapun ya. Demi kepentingan keadilan dalam masyarakat. Nah, kemudian Pak Frederick ini sendiri kan tadi malam di ILC mengatakan bahwa beliau pernah memenangkan pra-peradilan tahun 95 terhadap penyitaan yang tidak sah. Lihat KUHAP. Ada nggak pra-peradilan terhadap penyitaan? Tidak ada. Jadi hakim kenapa menerima bahwa hakim itu menyimpangi karena rasa keadilan. Jadi hakim boleh menyimpangi udah demi keadilan. Dan itu rasa keadilan itu kemudian ya diikuti secara ajak, secara terus-menerus oleh hakim berikutnya. Itu baru disebut jurisprudensi. Kalau tidak diikuti oleh hakim berikutnya disebut putusan hakim atau putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tidak otomatis disebut jurisprudensi. Untuk itu clear. Poin yang kedua, Bang Nasrullah, bagaimana tadi disebutkan bahwa ini bisa saja penyidik akan mengajukan kembali Peggy jadi tersangka. Kalau saya mengatakan penyidik wajib
menindaklanjuti penyidikan kasus meninggalnya Vina. 2 orang anak manusia meninggal. Betul. Seperti itu, masa tidak ada tersangka atau terdakwa yang itu. Harus ditindaklanjuti, kejar sebenar-benarnya. Ya. Artinya Tapi bisa Peggy Setiawan kembali jadi tersangka atau ada tersangka baru selain Peggy Setiawan? Untuk sementara saya katakan, untuk Peggy Setiawan terkunci dengan ada poin 5. Saya juga merasa aneh ada dikabulkannya poin 5 itu yang menyatakan, coba baca amar di putusannya. putusan. Kita buka kembali amar putusan yang kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Jadi dengan kalimat itu tidak lanjut, tidak boleh dianggap tidak sah semua tindakan itu. Ya, dianggap tidak sah, tidak boleh dilakukan. Tidak sah segala keputusan penetapan yang dilakukan lebih lanjut. Iya. Artinya kalau terhadap Peggy Setiawan. Artinya kalau melanjutkan kembali penyelidikan terhadap Peggy nggak sah. Itu kalimatnya. Amar Nah sekarang hakim. orang bisa saja berbeda pendapat. Oke. Ya. Saya mau nanya. Ada orang yang mengatakan ini kan para ahli hukum ini kok bisa berbeda pendapat. Kalau saya mengatakan tidak ada perbedaan pendapat kecuali perbedaan kepentingan. Baik, Bang Nasrullah. Bang Aristo, bagaimana pendapat Anda sebagai ahli pidana juga melihat bahwa amar putusan nomor 5 ini mengikat? Sebentar, boleh nggak sebelum Aristo biar nggak salah ya? Itu bisa kepada Peggy Setiawan tetap bisa disidik lagi asalkan putusan hakim itu dibatalkan terlebih dahulu. Oke. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut cara pembatalan. Oke. Selama itu belum dibatalkan pasal itu berlaku dan mau diperadilankan bawa lagi pakai lagi putusan itu akan ditolak lagi itunya. Bung Aristo, Anda melihat seperti apa? Apakah juga sama bahwa nomor amar putusan hakim yang kelima ini mengikat, artinya Peggy tidak akan bisa diselidiki lebih lanjut sesuai dengan ini? Oke. Kalau saya melihatnya agak berbeda dengan Bang Nasrullah ya. Bang Nasrullah ini guru saya ini di FAUI ya. Jadi kalau saya melihatnya nomor 5, poin nomor 5 ini itu tidak bisa diartikan bahwa ini akan restricting future actions. Jadi apa ya? Membatasi future actions dari penyidik. Karena logika itu hampir nggak mungkin. Masa dia mau merestriksi? Karena kan situasi itu belum ada. Bagaimana dia mau mengadili situasi yang sudah ada? Nah, poin seperti ini sebenarnya standar di dalam putusan pra-peradilan. Maksudnya itu adalah menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Jadi lebih lanjut di sini maksudnya adalah putusan-putusan yang merupakan produk derivatif daripada penetapan tersangka. Apa itu produk derivatif dari penetapan tersangka? Di situ ada penangkapannya, ada penyitaannya, ada penggeledahannya. Itu produk derivatif dari penetapan tersangka. Karena kan logikanya begini, penetapan tersangka itu adalah sumber dari kekuasaan untuk melakukan upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Menahan orang, menangkap orang, menyita barangnya, menggeledah, itu. Jadi ketika ujungnya tadi penetapan tersangkanya itu dibatalkan, maka produk derivatifnya itu ketentuan lebih lanjut itu juga batal. Jadi gugur semua tuh ya. Jadi itu gugur semua. Jadi itu tidak bisa diartikan bahwa itu restricting future actions dari penyidiknya. Artinya bisa saja nanti penyidik lagi memulai menyidiki kasus ini dengan barang bukti yang baru gitu bisa? Bisa, karena dengan gini. alat bukti yang baru? Bisa, sangat bisa. Tapi syaratnya berat. Kenapa? Saya jelaskan ya. Kenapa sangat bisa? Jadi sebagian saya setuju dengan Pak Fredrik bahwa pra-peradilan ini kan dibuat formal. Jadi dari dulu desain tadi Bang Nasrullah mengatakan sejarah legislasi undang-undang, pra-peradilan itu sebenarnya adalah bentuk kompromi. Kan desain hukum acara pidana kita ini otoritarian karena tahun 81. Pada waktu itu ada faksi pro-demokrasi, aktivis yang mengatakan harus ada kontrol nih. Masa penyidik aparat penegak hukum bisa menangkap, menahan itu tapi sembarangan, nggak ada kontrolnya. Maka dibuat pra-peradilan. Tadinya pra-peradilan ini pasif, sangat pasif, penetapan tersangka itu nggak ada tadi seperti diceritakan Bang Nasrullah. Tapi baru pada putusan Mahkamah Konstitusi logika itu sedikit dirubah. Ujungnya tadi penetapan tersangka itu sekarang bisa diuji. Jadi bukan hanya upaya paksanya, tetapi juga penetapan tersangkanya juga bisa. Nah, kita aplikasikan kepada kasus Peggy ini. Kasus Peggy, kalau Mbak Anggi melihat ya, elemen utama dalam membatalkan penetapan tersangka Peggy itu sebenarnya hanya satu,
yaitu dia tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Sebelumnya ya. Karena ada proses administrasi penyidikan yang amburadul di tahun 2016. Apa itu amburadul? Yang pertama, orang di DPO tapi tidak pernah diperiksa sebelumnya, tidak pernah didengar sebelumnya. DPO itu kan artinya dia sudah jadi tersangka. Ya, itu di dalam peraturan Kapolri. Nah, ternyata kekacauan administrasi penyidikan tahun 2016 ini terbongkar gara-gara film. Mencoba diperbaiki di tahun 2024. Langsung cepat, gerak cepat, ternyata tidak diperiksa juga. Tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Jadi itulah elemen utamanya. Kalau itu alasan utamanya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, maka itu adalah kesalahan yang bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Dia periksa. Bagaimana dengan alat buktinya? Apakah juga harus diperbaiki? Nah, ini baru saya akan jelaskan. Ketika di pra-peradilan saya lihat alat buktinya ini kan sebenarnya alat bukti yang dalam tanda petik cetek lah. Mohon maaf, kenapa cetek? Alat buktinya itu pertama alat bukti saksi. Saksinya itu, Pak Tony koreksi saya, saksinya itu polisi yang pada waktu itu datang ke rumahnya Peggy ya, yang memfoto dan segala macam ya. Betul ya. Ya, ada itu Pak Budi saksinya. namanya. Oke, kemudian saksinya juga surat-surat KTP, tanda kelulusan dan lain-lain, identitas. KTP yang diambil ke rumah Peggy Iya, oleh foto polisi, ya, kan? foto. Yang itu. ketiga ahli. Ini kan alat bukti yang degree-nya atau derajatnya rendah. Kenapa saya bilang rendah? Kalau alat bukti saksi, apalagi saksinya polisi, itu kan bisa disetting dia ngomong apa. Itu yang pertama. Kedua, alat bukti ahli itu juga bisa disetting dia mau ngomong apa. Yang ketiga, alat bukti surat dia tidak menunjukkan apapun. Nah, apalagi sekarang Pak Tony dan kawan-kawan sudah memenangkan ini, sudah pasti polisi akan sangat berhati-hati. Kapolri udah buka suara. Jadi begini, bukti apa? Kalau buat saya, kalau mau memutarbalikan keadaan ya, ini ibaratnya kalau main bola nih Pak Tony udah menang 3-0 nih. Kalau mau memutarbalikan jadi 4-3, dia harus mempunyai bukti yang solid. Apa itu bukti yang solid? Itu yang selalu dibilang scientific crime investigation. Misalnya, apa sih scientific alat yang itu? digunakan untuk pembunuhan itu sendiri. Misalnya, kalau kita bicara soal forensik, benda tumpul, benda tajam, luka, itu tuh sudah susah. Apakah ada DNA di dalam baloknya, itu udah susah ya. Tapi kan sekarang ada tidak bukti-bukti solid, misalnya seperti CCTV. Tahan dulu sampai di sana. Atau komunikasi karena ini pembunuhan berencana loh. Tahan dulu. Apakah mungkin itu? Ya harus ditanya ke polisi yang bisa menjawab ya. Tapi bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya, bagaimana tapi berat. kemudian tim kuasa hukum melihat kalau seandainya polisi punya itu semua. Tapi nanti kita jawab. Jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Dua Sisi saya lanjutkan kembali pemirsa dan sudah bergabung Jutek Wongso, pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Vina yang bergabung secara virtual bersama saya malam hari ini. Selamat malam Bang Jutek Wongso. Selamat malam Mbak Yana. Ya. Bang Jutek, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum ke Anda, saya mau lanjutkan ke Mas Tony. Mas Tony, tadi disebutkan kan penyidik akan mengajukan kembali kalau seandainya punya bukti baru. Sudah siap nggak nih tim kuasa hukum menghadapi ini? Misalnya tadi disebutkan ada CCTV, kalau dibuka CCTV-nya berhasil, atau alat bukti lainnya lebih kuat untuk menjerat Peggy kembali jadi tersangka. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan BAP Peggy Setiawan yang sudah dikirim ke jaksa kemudian dikembalikan lagi itu tidak memenuhi syarat formil dan material pertama. Yang sudah yang kemarin. Ya. Nah, kalau seandainya nanti ada alat yang bukti lebih kuat lagi yang bisa membuktikan klien Anda sebagai 8 tahun harusnya dapat dong kalau niat. Saya khawatir tidak niatnya itu ternyata kalau dibuka CCTV-nya pelakunya ada orang lain. Saya khawatir itu. Oke, jadi itu makanya kuasa hukum ada indikasi lain, Bung Arissa. Iya, makanya saya mendukung langkah Bapak Kapolda yang terhormat Bapak Irjen Ahmad Wiyagus segera lakukan. Ini masih ada korban meninggal yang belum mendapatkan sepenuhnya keadilan karena pelakunya belum tertangkap. Ya. Oke, itu ditunggu ya. Baik, selanjutnya kita akan berbincang dengan Bung Jutek, tapi sebelumnya saya ingin menampilkan terlebih dahulu tayangan atau cuplikan yang berikut ini. Ini terkait dengan Bung Otto Hasibuan ini akan menggunakan pasal putusan bebas
Peggy Setiawan menjadi novum atau alat bukti baru untuk pengajuan PK bagi 5 terpidana kasus Vina. Oke. Selanjutnya, ya resmi ajukan PK ke PN Cirebon, Saka Tatal. Bahagia Peggy diputus bebas. Nah ini juga Saka Tatal juga sepertinya akan mengajukan PK terkait dengan ini. Kemudian Peggy siap beri keterangan untuk PK Saka Tatal. Artinya ini kalau kita lihat menjadi sangat. Ini harus saya koreksi dulu. Apa ya? Itu bukan putusan bebas. Digugurkannya ya, ini kita cuplik dari berita. Digugurkannya status tersangka bebas, ya. Itu kalau sudah bisa masuk menjadi pokok. novum. Okay. Kalau digugurkan proses penyidikan karena proses penyidikan tidak sah, itu bukan novum tidak untuk bisa, perkara itu. Tidak bisa jadi novum. Ya? Oke. Sorry. Nah kita akan minta keterangannya dari Bung Jutek Wongso yang mewakili 5 terpidana. Bung Jutek, selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya, Bung Jutek, ini sudah ada putusan hakim yang menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan. Apakah ini akan dijadikan, tadi disebutkan akan jadikan novum ya oleh tim Anda untuk 6 terpidana kasus pembunuhan Vina? Baik, Mbak Anggi. Selamat malam para pemirsa sekalian. Mungkin saya luruskan yang pertama, kami tim dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi adalah memegang 6 kuasa ya, 6 kuasa dari terpidana seumur hidup dari 7 terpidana yang masih ada di lapas ya, sedang menjalani masa hukumannya. Mungkin yang dimaksudkan dengan Prof. Otto bahwa itu akan jadi novum adalah bahwa rangkaian cerita dari peristiwa Peggy dan ditolaknya diterimanya ya permohonan Prapit ya kemarin ya, ini akan sangat memang mempengaruhi akan proses PK kami. Kenapa? Ya seperti yang sering saya sampaikan bahwa mereka ini didakwa pasal 340 bersama-sama dan 11 orang. 11 orang ini 8 orang sudah dihukum, satunya sudah bebas Saka, 7 masih menjalani sisa hukuman. Ya bukan sisa hukuman, mereka akan kalau hidup, tidak kita bantu secara hukum maka mereka akan sampai seumur hidup mereka ada di dalam penjara. Atas kalau dugaan kami atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, ya kan? Itu sebabnya kami berupaya setelah mendalami kurang lebih 1 bulan perkara dan kami coba menelusuri jejak dan sebagainya, ya maka kami mendapatkan banyak bukti baru novum ya yang akan kami ajukan ya. Kemarin kami sudah melaporkan Aib dan Dede, 2 saksi kunci yang menjadi utama di kasus ini. Mereka lah yang pertama menyatakan kepada Aibtu Rudiana nama-nama tersangka yang berkumpul ya di depan SMP 11. Artinya apa Bung Jutek? Artinya Aib dan Dede memberikan keterangan palsu begitu menurut Anda? Ini yang membuat mereka ditangkap sehingga bahwa kasus Peggy ini sangat berhubungan dengan kami oleh karena cerita bahwa di antara 11 itu salah satunya adalah dari 3 DPO itu yang salah satunya adalah Peggy Perong, ya kan gitu kan. Sementara yang ditangkap kemarin itu adalah Peggy Setiawan menurut mereka dan Pak Prapitnya sudah menolak. Tentu ini bagi kami rangkaian cerita 340 ini akan berubah. Itu kira-kira hubungannya Mbak. Akan berubah karena Andi, kemudian si Peggy ini mempunyai peran ya. Mempunyai peran di dalam kronologis ya kejadian di dalam saya putusan. Sudah tangkap poinnya, gitu kan? Pak Fredrik. Saya sudah tangkap poinnya, Bung Jutek. Jenazah dan sebagainya gitu. Ya, boleh ditahan sebentar, Pak Fredrik. Ini berdampak ternyata putusan hakim ini yang menggugurkan statusnya Peggy berdampak ke 6 terpidana lainnya akan mengajukan bukti karena ini pasal 340-nya tidak terpenuhi katanya tadi karena 1 pelaku sudah gugur. Begini. Ini kan pelaku itu kan belum pernah disidangkan, materi perkara belum pernah diperiksa. Apalagi ini yang digugurkan itu kan formilnya. Status tersangka. Sebagaimana tadi rekan Nasrullah yang mengatakan itu tepat sekali. Kalau menggunakan ini sebagai novum itu akan gigit jari. Tidak masuk di akal itu. Tapi terserah ya, itu kan masing-masing. Tapi punya bukti-bukti baru yang lain. Ya, silakan. Ya kan, saya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan PK. Meskipun dalam hal ini harus ingat,
mereka ini semuanya sudah mengajukan gerasi dan ditolak. Gerasi itu artinya harus mengakui kesalahannya. Bagaimana kan itu? begitu kan? Bentar, bagaimana Bung Jutek? Klien Anda sudah mengakui perbuatannya. Kalau nggak salah di tahun 2019 ya pengajuan gerasi itu dan sudah ditolak oleh Presiden ketika itu. Artinya klien Anda mengakui perbuatannya. Ya Mbak Anggi, 2 hari lalu kami mengunjungi klien kami di Lapas Kebonwaru, ya kan? Kami bertemu dan ada hal yang sangat penting kami mau sampaikan. Bahwa saat itu mungkin ada namanya petugas lapas ya, petugas lapas yang merasa iba kepada mereka, kepada klien kami mungkin terpidana, dan mereka melihat bahwa kelakuan para terpidana ini cukup baik di dalam menjalani pidananya, lalu disarankan oleh petugas lapas ini mereka diurus sama mereka untuk mengajukan gerasi tahun 2019 atau 2020 ya. Kemudian rupanya mereka ini tidak paham karena mengajukan gerasi ini bahwa itu harus ada pengakuan bersalah. Dan ketika mereka ditawarkan gerasi mereka setuju, tapi ketika menyatakan bahwa mereka harus mengakui kesalahan mereka itu mereka menolak, ya kan? Dan menurut pengakuan daripada terpidana yang kami temui, mereka katakan mereka tidak pernah menandatangani pengakuan bersalah. Dan dibuktikan saat ini ketika kemarin mereka diperiksa dalam status sebagai saksi di dalam kasus Peggy Setiawan, mereka pun masih pada BAP yang pertama bahwa mereka tidak melakukan perbuatan atas tuduhan yang dilakukan. Oke, sebentar, dan mereka tidak ada di tempat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu saya pikir jelas clear ya, bahwa kenapa gerasi itu diajukan itu bukan kehendak mereka tapi oleh karena ada upaya dari teman-teman di lapas mungkin karena kasihan. Maaf saya harus potong. Bung Jutek, kalau tadi Anda bilang klien Anda tidak jadi tanda tangan, sementara pihak kepolisian menyebutkan gerasinya ditolak, artinya sudah sempat diajukan dan ditandatangani. Bagaimana itu? Tapi dijelaskan nanti, usai jeda saat lagi. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Bung Jutek Wongso masih bersama kami di Dua Sisi. Bung Jutek, ya tadi Anda menyebutkan klien Anda akhirnya tidak menandatangani gerasi tersebut ya. Tapi saya membaca ini bahwa gerasi dengan surat 14G tahun 2020 itu ditolak akhirnya. Artinya kalau ditolak sudah sempat diajukan begitu kan Bung Jutek? Ya artinya menurut pengakuan daripada klien kami para terpidana kemarin kami temui, mereka tetap mengatakan mereka tidak mau tanda tangan dan mereka tidak mengakui perbuatan mereka dan mengaku mereka bersalah. Ya, entah bagaimana gerasi itu tetap bisa berjalan, tapi ya biarlah ini kami juga akan telusuri karena ini kami baru dapat informasi 2 hari lalu kan gitu, ya kan? Tapi secara hukum yang jelas Mbak Anggi, ya, sudah pernah melakukan garasi atau belum melakukan garasi, PK itu adalah hak para terpidana, tetap kami akan melakukan. Ya, tidak ada aturan yang melarang kami untuk melakukan PK walaupun sudah pernah mengajukan garasi. Ya, apalagi garasi ini adalah ketidakberdayaan daripada para terpidana saat itu oleh karena mereka mungkin hopeless gitu kan, mencari jalan yang disarankan, ya mereka berpikir bagaimana caranya untuk bisa bebas. Nah saat ini ketika kami setelah didampingi para kuasa hukum, kami memberikan pengertian, mereka baru sadar saat ini mereka sudah paham betul apa resiko dan apa yang kami akan lakukan. Ya mudah-mudahan lah Mbak ya, kami sekali lagi ingin mencari kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran bila mana kasus ini ada kekeliruan di tahun 2016 yang lalu. Nasrullah, bagaimana kemungkinan bagi para terpidana ini untuk bisa mengajukan PK? Ya, saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Bung Jutek Wongso tadi bahwa PK memang masih bisa diajukan selama nanti dia memperoleh bukti-bukti yang sangat kuat. Walaupun sebenarnya waktu gerasi itu dia sudah membuat pernyataan, pengakuan mengakui. Kadang-kadang itu orang terpaksa membuat pengakuan, ya saya mengakui agar dikurangi hukuman. Banyak sekali ya dia tidak pernah merasa melakukan tapi demi dikurangi sedikit hukuman dengan gerasi dia mau gitu ya? itu banyak itu ya. Oleh karena itu
PK itu benar dapat dilaksanakan kembali. Saya setuju dengan itu. Kemudian gini, apa yang disampaikan oleh Bung Aristo. Rekan saya Aristo tadi ya, yang menyatakan itu angka 5 itu harus ditafsirkan sebagai produk-produk derivatifnya. Oke, kalau mau coba ditafsirkan silakan. Kita bisa saja membaca dengan kacamata yang berbeda, tapi saya membaca dengan rumusan kalimat. Di sini, coba kita cermati kalimatnya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yaitu penyidik, ya, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Kalimatnya seperti itu. Jadi bukan sekedar nggak boleh lagi ambil. Nah, kalau ini kita mau bahas sampai pagi kami bisa berbeda pendapat. Kita stop di titik perdebatan itu. Kalau mau dicoba lakukan. Tapi saya ada satu solusi. Polisi, penyidik tetap mengumpulkan bukti-bukti. Apakah Peggy Setiawan ini atau ada Peggy Setiawan lain yang selama ini tersembunyikan dalam tanda kutip? Itu kan isu di masyarakat. Ya? Kalau Anda melihatnya juga seperti itu nggak? Saya nggak tahu, karena saya tidak pernah mempelajari perkara ini detail. Ya, nanti saya menyesatkan publik kalau saya ngomong itu. Tetapi saya katakan, kumpulkan bukti-bukti yang sekuat-kuat mungkin. Bukti-bukti yang kuat itu kemudian Anda ajukan PK. Kalau memang ini benar seperti tafsir saya. Tapi kalau seperti tafsirnya Aristo, ya silakan ajukan. Bahayanya nanti kalau di pra-peradilankan lagi pakai poin 5 ini. Nah, tapi amannya bagi saya ajukan PK terhadap putusan pra-peradilan itu khusus terkait poin 5. Dengan bukti-bukti yang kuat. Ada novum, tapi ada juga klausula kehilafan hakim yang nyata. Dalam memberikan bisa ditambahkan putusan. begitu. Bisa kan saja. Kita nggak boleh ngoreksi keputusan hakim, Bang. Bisa kan PK kan itu ada beberapa alasan PK. Pertama orang mengatakan bukti baru, novum. Yang kedua ada kekhilafan hakim yang sangat nyata. Yang ketiga ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain. Nah itu silahkan uji. Tapi ingat, terakhir saya katakan bahwa kasus ini sudah terang benderang, sudah begitu mengacaukan. Bukan mengacaukan persepsi publik apa? Publik sedemikian rupa di setiap warung-warung perdebatan itu. Selesaikan dengan sebaik-baik dan jangan ada satupun yang ditutupi atau dilindungi. Itu pesannya. Jangan keadilan sampai harus tegak ada kepada siapapun. Yang ditutupin. Keadilan harus tegak bagi siapapun. Kalau saya mengutip sedikit Bang Tony tadi ketika off air, jangan sampai nanti ada Peggy yang lain yang dilindungi begitu tadi ya. Kalau saya mengutip Bung Tony. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sayang sekali waktu kita habis. Mudah-mudahan juga publik yang menyaksikan tayang ini juga tercerahkan. Dan tentunya kita mengharapkan keadilan ditegakkan. Walau langit akan runtuh, begitu katanya ya. Baik, saya Dwi Anggia. Saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.